menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, sudah ramai tak tidak berjumpa dengan kau. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan, dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang kedelapan, siswa dapat mensimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman dengan benar. Yang kesembilan, siswa dapat menentukan bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat memprediksi bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan benar. Anak-anak sekarang buka bukunya halaman 97. Halaman 97. Di situ kita akan belajar tentang membaca teks yang berjudul Sekolah Adiwiyata. Sekarang kita membaca teks yang berjudul Sekolah Adiwiyata. Semuanya dibaca. Dibaca dulu. Sekolah Adiwiyata. Baca di dalam hati. Baca di dalam hati. Nanti disuruh satu-satu baca. Bacanya di dalam hati.
Ya, sekarang Sabrina sudah membaca teks yang berisi Sekolah Adiwiyata. Karena sudah membaca, kita kasih 1 bintang untuk Sabrina. Ya, untuk Sabrina, mana Sabrina namanya? Ya, jadi Sabrina dapat 1 bintang. Kita kasih 1 bintang untuk Sabrina. Nah, sekarang setelah membaca teks pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan tentang isi teks yang kita baca tadi. Nah ya, setelah tadi kita membaca teks Sekolah Adiwiyata, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, apa isi teks yang kamu baca? Coba Baktian. Apa tadi, Nak? Isi teks bacaan. Iya, betul, menjaga kesehatan dan lingkungan sekolah. Jadi isi teks bacaan itu yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kita berikan 1 bintang untuk Baktian. Ya, ini 1 bintang untuk Baktian. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah? Siapa tadi yang Ibu suruh? Coba, Salva. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, betul. 1 bintang juga buat Salva. Ya, kita kasih 1 bintang buat Salva. Apalagi selain tidak membuang sampah sembarangan, Sakira? Fahri? Mengepel lantai. Ya, kita kasih juga untuk Fahri 1 bintang. Fahri 1 bintang. Sekarang siapa lagi yang bisa? Almira. Menyapu halaman. Menyapu halaman. Ya, kita kasih juga 1 bintang untuk Almira Asara. Siapa lagi? Sidan. Apa Sidan? Tidak mencoret-coret dinding kelas. Ya, 1 bintang juga buat Sidan. Ya, jadi bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mengepel lantai, apalagi? Menyapu halaman, tidak mencoret-coret dinding kelas. Sekarang perhatikan gambar yang ada di atas. Di situ Ibu membuat 2 gambar. Gambar A dan gambar B. Ya, coba perhatikan ke sini. Ini adalah gambar A dan ini adalah gambar gambar B. Coba diperhatikan apa perbedaan gambar A dengan gambar B. Yang A bersih, B berantakan. B berantakan. Jadi di situ ada 2 gambar. Yang pertama gambar A itu apa? Bersih. Gambar B? Berantakan. Coba Reski, gambar yang mana yang berantakan? Gambar B. Sakira, gambar mana yang merupakan lingkungan bersih? Gambar A.
Ya, jadi di sini ada dua perbedaan antara gambar A dengan gambar B. Nah, anak-anak, bagaimana kalian menjaga kebersihan pekarangan sekolah? Bagaimana caranya agar pekarangan sekolah itu selalu bersih? Memungut sampah, apalagi? Lantai. Kalau di halaman sekolah, membuang sampah di Tempat sampah. membuang sampah di tempat sampah. Ya, nah dengan bekerja sama membersihkan pekarangan sekolah, sikap yang harus kita ciptakan atau yang harus kita miliki agar pekerjaan membersihkan pekarangan sekolah itu bersih. Sikap apa yang harus dimiliki? Coba Nur Aziza. Gotong royong, betul, gotong royong. Sekarang kita kasih juga Nur Aziza 1 bintang. Ya, Nur Aziza 1 bintang. Kemudian selain gotong royong, apa lagi? Reski. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ya, 1 bintang untuk Reski. Reski Firdiansa. Oke. Ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat yang diperoleh ketika menerapkan sikap hidup bersatu dalam keberagaman? Coba, siapa? Nur Aziza. Tercipta persatuan dan kesatuan. Terciptanya persatuan dan kesatuan. Ya, betul. 1 bintang lagi buat Nur Aziza. Ya, jadi sikap yang dimiliki untuk menciptakan keberagaman di lingkungan sekolah yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, tadi kita sudah membersihkan pekarangan dan membersihkan di dalam kelas. Kira-kira benda apa yang kita jumpai di dalam kelas yang berbentuk persegi panjang? Pintu, apa lagi? Lemari, apa lagi? Meja. Papan tulis, ya. Nah, sekarang dengan kita melihat bahwa di dalam ruangan kita terdapat benda yang berbentuk persegi panjang, yaitu meja. Apalagi? Pintu. Papan tulis. Apalagi? Lemari. Nah, dengan benda itu kita akan membuat pola bangun datar yang terdiri dari bangun datar persegi, segitiga, trapesium, jajar genjang, apalagi layang-layang, belak ketupat. Ya, nanti kita akan membuat pola bangun datar. Kita lihat gambar dulu. Di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Ya, ini adalah bangun datar yang akan kita buat nanti pola bangun datar. Yang pertama ada persegi, yang kedua lingkaran, kemudian segi lima, kemudian segitiga. Sudah itu jajar genjang. Apalagi? Segi enam. Apalagi? Trapesium. Apalagi? Belak ketupat. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang pola bangun datar. Kita akan membuat pola bangun datar dari bangun datar yang di atas. Ada persegi, ada lingkaran, ada segi lima, ada segitiga, ada jajar genjang, ada segi enam, trapesium dan belak
dan belah ketupat. Yang mana yang dikatakan dengan pola bangun datar? Ini, pola bangun datar. Ya, jadi polanya itu adalah seperti ini. Yang pertama Persegi panjang. bersegi panjang, kemudian yang kedua Persegi lima. segi lima. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia segi lima. Persegi panjang, segi lima, baru Persegi panjang. persegi panjang, Persegi segi lima, persegi panjang, Persegi lima. segi lima, persegi panjang dan segi lima. Kira-kira kalau ibu buatkan titik-titik di sini, setelah segi lima apa lagi? Persegi panjang. Ya, kita lihat yang kedua. Kita lihat dulu penjelasannya. 1 persegi panjang, 1 segi lima. 1 persegi panjang, 1 segi lima. Kemudian 1 lagi persegi panjang, 1 segi lima, 1 persegi panjang dan 1 segi lima. Kita lihat pola yang kedua. Ini Persegi persegi panjang. Ini persegi panjang. Ini segi lima. Ini persegi panjang. Persegi panjang. Segi lima. Ini persegi panjang. Persegi panjang. Ini segi lima. Jadi 2 persegi panjang, 1 segi lima, kemudian 2 lagi persegi panjang, 1 segi lima, 2 persegi panjang dan 1 segi lima. Kemudian gambar apa? Persegi panjang, segi lima, persegi lima, persegi panjang, segi lima, jadi 1 persegi panjang, 2 segi lima, kemudian 1 persegi panjang, 2 segi lima, 1 lagi persegi panjang dan 2 segi lima. Sekarang ini, di sini ibu buat pola bangun datar. Ya, ini gambar apa? Persegi panjang. Yang ini segitiga. Ini persegi panjang. Segitiga. Persegi panjang. Segitiga. Kemudian sesudah segitiga kira-kira apa di sini? Persegi panjang. Kemudian segitiga. Yang di bawah lagi ini gambar apa? Persegi. Ya. Jadi persegi ini, persegi ini, lingkaran ini, persegi ini, lingkaran, persegi. Kira-kira di sini apa? Persegi baru lingkaran, kemudian persegi. Yang terakhir, ini gambar apa? Jajar genjang ini belah ketupat ini lingkaran ini jajar genjang ini belah ketupat ini lingkaran ini jajar genjang ini belah ketupat. Setelah belah ketupat apa? Kemudian apa ini? Jajar genjang. Setelah jajar genjang kira-kira belah ketupat. Sesudah belah ketupat kira-kira lingkaran. Ya. Sekarang kita kerjakan tugas. Ya, jadi di sini ada tugas yang ibu berikan. Nanti ibu minta setelah selesai 2 siswa untuk membacakan jawabannya di depan kelas.
Ya, ini dikerja tugasnya. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit harus selesai. Ya. Dijawab. Ya. Nih. Nanti Ibu anukan. Baca. Ya, baca. Baca sendiri, Bu. Nah ya, yang pertama di situ ada sekolahku bersih, sekolahku sehat. Dibaca dulu di situ. Coba lihat. Di sini ada teks. Ya, dibaca dulu teksnya. Ya, dibaca teksnya. Kemudian di sini yang warna pink. Ya, taruh di atas sini. Ya, dibaca kemudian lihat dulu semua ke sini. Di sini nanti diisi. Ya, berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan. Ya, jadi diisi di situ. Kemudian di bawah sini ada gambar. Ada gambar. Di sebelahnya lagi di situ ada pertanyaan. Jadi nanti dijawab semua. Ya, oke. Sekarang dikerja. Di sini. Langsung diisi di situ. Ya, jadi dibaca kemudian baru dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, ya, dibaca dulu nak, baca. Kalau sudah, kemudian dijawab pertanyaannya. Dijawab pertanyaannya ini. Kira-kira apa jawabannya? Yang sudah baca silakan dijawab. Kalau sudah dibaca, sekarang dikerja. Kerja pertanyaannya yang ini. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Tadi Ibu sudah jelaskan. Berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Nih. Ya, jadi diisi. Kalau sudah dibaca, diisi pertanyaannya. Diisi pertanyaannya. Kerja Sakira. Kerja nih.
ada di situ jawabannya. Ya. Ini cuma diperhatikan gambarnya. Ini, Bu. Gambarnya. Kemudian pertanyaannya ada di sini. Ibu. Gambar nomor 2 apa lagi? Ketiga apa lagi? Kan ada 3 tadi. Apa lagi? Dan dibaca lah. Siapa yang muncul pulpennya? Mari kita satu rezeki. Kasih dulu pinjam itu. Kosong. Apa 2 pulpennya? Saya sudah. Kasih satu duluan. Ini lah bisa. Wah, ada kali pulpen di situ. Jawab pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah? Apa tadi? Apa tadi? Membuang nah, kemudian yang di belakang lagi. Ya, gambar mana yang menunjukkan sekolah sehat? Yang mana di sini menunjukkan sekolah sehat? Ya, berarti gambar. Ya. Kemudian gambar mana yang menunjukkan sekolah tidak sehat? Nah, ya, apa lagi? Selain lantai, apa lagi membersihkan? Kalau gotong royong, apa lagi membersihkan? Ini lagi. Nah, sekarang dijawab. Gambar mana yang menunjukkan sekolah sehat? Kira-kira lihat gambar yang di belakangnya. Sekarang di belakangnya. Gambar mana yang menunjukkan apa itu? Kalian apa kegiatan yang dilakukan? Apa yang biasa melakukan di sekolah? Hah? Kalau misalnya ya, kalau misalnya kerja bakti berarti apa itu? Kalau mau apa bersama-sama? Apa yang dilakukan? Betul?
Ya. Ya, gambar mana yang menunjukkan sekolah sehat? Lihat gambar yang cantik. Gambar mana? Ya. Berarti gambar apa namanya itu? Gambar A. Sudah. Oke. Apa saja manfaat bersatu dalam keberagaman? Hah? Apa manfaatnya kira-kira kalau bersatu kita kerjakan pekerjaan? Kalian apa saja kegiatan? Apa kegiatannya? Supaya harus lingkungan sekolah kamu kerja. Apa mau kerja? Apa saja akibat hidup tidak bersatu? Kalau tidak bersatu dalam pekerjaan menjadi apa? Sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang kita akan melihat atau mempresentasikan jawabannya. Ya, jadi nanti Ibu suruh salah satu dari temannya untuk membacakan presentasi dari jawabannya. Ibu suruh siapa yang pertama mau? Ricky. Sidan. Muhammad Rifki di sini nak, mati di sini. Nah, di sini. Ya, baca. Keras. Ya. Bacaan tersebut bagaimana cara menjalankan lingkungan sekolah, membuang sampah di tempat sampah, menanam pohon,
kita harus melakukan secara bersama-sama. Persaudaraan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Mengenai apa saja kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama di lingkungan sekolah. Membersihkan kelas, membersihkan ruangan sekolah. Saja merupakan hidup bersih dalam kebersamaan di lingkungan sekolah. Terciptanya persatuan berkesatuan di pekerjaan menjadi lebih ringan. Apa saja akibat dari hidup tidak bersatu dalam kebersamaan di lingkungan sekolah menjadi pertengkaran, kecederaan menjadi Tepuk tangan untuk Sidan. Iya. Ibu minta satu orang lagi perempuan. Almira Asyara. Almira Asyara. Ya, biar berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah, membuang sampah di tempatnya, menanam pohon, membuat semangat hidup bersih dan sehat. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Gambar manakah yang menunjukkan sekolah sehat? Gambar A. Gambar manakah yang menunjukkan sekolah tidak sehat? Gambar B. Bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah? Membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai, mengepel lantai. Untuk menciptakan lingkungan sekolah bersih dan sehat, kita harus melakukannya secara bersama-sama. Kebersamaan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Menurut kalian, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama di lingkungan sekolah? Membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Apa saja manfaat hidup bersatu dalam kebersamaan di lingkungan sekolah? Terciptanya persatuan dan kesatuan, pekerjaan menjadi lebih ringan. Apa saja akibat dari hidup tidak bersatu dalam kebersamaan di lingkungan sekolah? Terjadinya pertengkaran, pekerjaan menjadi berat, timbul bermusuhan.
tepuk tangan untuk Asara. Oke. Ya, jadi semuanya sudah selesai. Sekarang pekerjaannya dikumpul di depan. Pekerjaannya dikumpul semua. Ya, nih, bawa semua. Ya. Bawa semua ke depan. Bawa semua ke depan. Semua pekerjaannya dibawa ke depan. Ya, bawa nih ke situ. Bawa nih semua ke depan. Ya, sekarang duduk yang baik lagi di tempatnya. Duduk yang baik, yang rapi di tempatnya. Oke, perhatian. Ya. Sudah semua? Sudah dikumpul semua? Sudah. Ya, jadi ya, kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama, membaca teks yang judulnya Sekolahku Bersih, Sekolahku Sehat, Sekolahku Sehat. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu manfaat kebersamaan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu membuat bola bangun datar. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang, ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, jadi kita harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Apa tadi? Mematuhi protokol kesehatan yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ya, jadi ya hari Sabtu di sini lagi. Ya, jadi sebelum pulang semua bukunya ditutup dulu. Semua buku ditutup semua. Ditutup. Ya, bukunya dikumpul di sini. Buku bacaannya, buku nyetaknya, buku dikumpul di sini. Semuanya. Kali. Setelah berdoa nanti siapa yang paling rapi duduknya, misalnya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi yang paling rapi dan yang paling diam itu yang ibu kasih pulang duluan. Kalau masih banyak goyang, ibu tidak kasih pulang. Ya, jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin Muhammad Rizki Amarmati.
wabarakatuh. Waalaikumsalam